Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan lanjut pembahasan yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan. Kemarin kita sudah bahas dalam bidang ekonomi, sekarang kita lanjut ke bidang pertahanan. Di sini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini barokah, bermanfaat, dan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah dan sukses di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, nanti kita diharapkan setelah membahas pembinaan dalam bidang pertahanan ini, nanti diharapkan anak-anak mengetahui kedudukannya Rasulullah itu di Madinah sebagai apa. Yang kedua, apa guna dari undang-undang Piagam Madinah. Selanjutnya, bagaimana Rasulullah cara mempertahankan negaranya, ya. Bahkan dalil kenapa kita harus mencintai negara kita sendiri, sebagaimana hubul waton, ya, minal iman, mencintai negara kita sendiri termasuk sebagian dari iman, ya. Oke, kita mulai pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan, ya, kekuatan, ya, iman dan akidah. Yang pertama, ya, ingat, iman dan akidah yang ditetapkan, yang dikuatkan dulu oleh sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Nah, Rasulullah itu menetapkan itu imannya dulu sama akidah jadi pertahanan negara. Nah, Rasulullah berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam. Nah, berkaitan dengan telah terbentuknya masyarakat di Madinah, Nabi Muhammad SAW itu membuat dustur atau undang-undang yang disebut, yang terkenal dengan Piagam Madinah. Nah, bagaimana bunyi Piagam Madinah sendiri? Nah, Piagam Madinah ini memuat ketetapan mengenai hak dan kewajibannya bagi kaum muslimin dan non-muslim. Ya, bukan hanya orang Islam aja di Madinah itu, tapi sama non-muslim juga itu berlaku untuk Piagam Madinah ini. Bagaimana bunyinya? Anak-anak silahkan dibuka paketnya halaman 12 dan 13. Di situ banyak sekali, kurang lebih ada 12 bunyi Piagam Madinah, ya. Nah, terus silahkan dibaca anak-anak. Insya Allah nanti pasti akan keluar salah satunya saja. Tapi ya, yang penting kalian sudah mulai baca dulu. Insya Allah digarisbawahi saja. Insya Allah pasti akan keluar, ya. Nah, setelah ditetapkannya Piagam Madinah, nah, ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Piagam itu kemudian membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Nah, pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Berarti apa? Di Madinah itu adalah sumber pertama kali negara Islam, ya. Nah, negara tersebut memiliki unsur-unsur apa? Nah, diantaranya, nah, di sini bagaimana? Nabi di sini, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara atau Pak Presidennya. Nah, langsung Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah itu. Yang kedua, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Beliau juga sebagai memberi keputusan kepada negara juga, ya. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Yang kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. Berarti Rasulullah SAW itu Madinah itu sebagai wilayahnya, ya. Dan Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Kalau kita kan undang-undang dasar tahun 1945, ya. Nah, kalau di Madinah itu disebut dengan Piagam Madinah. Yang keempat, orang Islam atau Yahudi dan penyembah berhala sebagai rakyatnya, ya.
Bukan orang Islam saja sebagai rakyatnya, tapi orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah berhala, mereka semua menjadi umat, ya, menjadi rakyat Nabi Muhammad SAW di Madinah itu, ya. Karena Rasulullah dijadikan sebagai kepala negara sendiri di sana, ya. Nah, apa fungsi dari Piagam Madinah itu, Pak? Nah, ini yang harus kalian ketahui dan harus dihafalkan salah satunya. Karena ini salah satunya juga pernah keluar di ujian. Di antaranya sebagai apa, Pak? Yang pertama, menyatukan suku Aus dan kaum Khazraj. Nah, karena dulu itu kaum Aus dan Khazraj ini sering bertengkar. Nah, tapi setelah datangnya Islam dan terbentuknya Dustur atau Undang-Undang Piagam Madinah ini, nah, mereka disatukan sehingga mereka seperti saudara. Tidak ada lagi pertengkaran maupun yang lainnya, ya. Menyatukan suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, Pak, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Yang tadi itu fungsi dari Piagam Madinah, ya. Menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara, sebagai presiden. Yang ketiga, kebebasan rakyat itu terjamin. Nah, yang keempat, mengembangkan sikap toleransi antar umat. Ya, yang mau menyembah berhala silahkan, yang mau penganut Yahudi silahkan, yang mau beragama Islam monggo, nah dipersilahkan. Kebebasan mereka untuk beragama, ya. Itu dari fungsi dari Piagam Madinah. Yang kelima, menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Contohnya, mohon maaf aja, mengubur hidup perempuan, anak bayi perempuan. Kalau anak bayi perempuan mati langsung dikubur secara hidup-hidup. Nah, itu dihilangkan. Ya, bahkan berjual beli secara curang, ya, itu sudah umat Islam, ya, menghadapi tantangan yang lebih besar itu dari kaum kafir Quraisy, yaitu apa? Ada beberapa cara Rasulullah SAW untuk mempertahankan wilayah negara dan menjaga keamanan di Madinah itu. Nah, diantaranya apa? Menggunakan taktik jitu, ya, yang ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu, ya. Yang kedua, memberi semangat dan motivasi jihad sebagai syuhada. Nah, itu taktiknya beliau. Yang ketiga, mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit, ya. Nah, itu cara-caranya Rasulullah biar tidak banyak yang berguguran, ya. Yang keempat, menunjuk komandan pasukan yang gagah berani dan berwibawa. Seperti siapa? Khalid bin Walid, Abu Bakar, Umar, nanti seperti itu, ya. Nah, itu taktik-taktik cara Rasulullah untuk mempertahankan negara dan menjaga keamanan. Nah, dalam pertahanan ini dan membela diri dari musuh Islam, Rasulullah itu menggunakan dasar hukum yang sangat kuat, yaitu surah Al-Anfal ayat 60. Ya. Di sini kita ditugaskan untuk hubul watan minal iman, ya, mencintai negara ada sebagian dari iman. Dan surah Al-Hajj ayat 39. Nah, di sini Rasulullah memperdakwakan seperti ini, salah satunya apa? Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Nah, kalau kita diserang boleh kita berperang, ya. Itu alasannya, ya. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, itu dalil yang digunakan kita mempertahankan negara kita. Nah, sama kita juga harus mencintai dan mempertahankan negara kita, ya. Oke, itu saja pembahasan kita. Silahkan anak-anak dibuka paketnya halaman 18 sampai dengan halaman 22. Nah, itu nanti kalian kerjakan dulu sebagai latihan. LKS juga boleh dikerjakan. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita akan ulangan, ya. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.